Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners. Nah tentunya hari ini kita juga sudah bertemu dan juga berkunjung ke kantor Bupati Kabupaten Takalar. Dan sudah bersama Vio ada Bapak Darwis SPDMM selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten Takalar. Dan kita akan membicarakan atau juga membahas mengenai pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM Songko Guru di Kabupaten Takalar. Di mana kita ketahui bahwa sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi daerah. Nah, di Kabupaten Takalar sendiri ada satu kemudian produk unggulan yang juga merupakan ciri khas dari Kabupaten Takalar itu sendiri, yakni sekali lagi ada Songko Guru. Nah, tentu hadirlah atau juga ada peran dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pariwisata yang kemudian menghadirkan berbagai kemudian pelatihan mungkin dan sebagainya. Nanti akan kita tanyakan kepada kepala dinas kita di hari ini dan izinkan langsung Vio menyapa Pak Darwis. Selamat pagi Pak ya. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca sedikit dingin karena hujan. Betul. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Iya, sehat terus Pak ya. Amin. Dan tentu beberapa waktu belakangan pastinya banyak agenda nih Pak ya yang sudah dilaksanakan langsung setelah terpilih, ditunjuk, diamanahkan menjadi kepala dinas nih Pak. Mungkin boleh sampaikan dulu kepada Tribuner semua, itu program prioritasnya dari kepala dinas ada apa saja sih Pak? Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh Tribuner di mana saja berada. Saya Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Takalar yang baru kurang lebih 1 bulan yang lalu kami diberi amanah oleh pemerintah dalam ini Pak Bupati untuk mengawal di sektor pariwisata pemuda dan olahraga. Nah, tentu berbicara tentang apa program-program ke depan, ya tentu tidak terlepas daripada indikator-indikator kinerja utama daripada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu sendiri. Tadi disampaikan satu di antaranya itu adalah bagaimana pengembangan sektor ekonomi kreatif, yang salah satu bidang yang menangani di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga ini adalah memang ada bidang khusus yang menangani itu, yaitu bidang ekrab, bidang ekonomi kreatif. Nah tentu ini yang menjadi tugas-tugas kami ke depan, tentu memberikan ruang kepada seluruh masyarakat yang punya tentu keinginan, punya ide-ide kreatif untuk mengembangkan usahanya sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar. Betul, ya salah satunya tadi yang Vio sebutkan adalah produk unggulannya dari Kabupaten Takalar adalah Songko Guru nih ya. Salah satu. Betul, salah satunya. Dan tentu ada bidang juga yang seperti dikatakan membidangi dan juga tentunya bisa memberikan pelatihan tadi, memberdayakan pelaku UMKM atau juga mungkin yang meningkatkan branding ataupun juga mungkin memberi akses yang seluas-luasnya kepada para produsen di Kabupaten Takalar Pak itu sendiri. Nah, maka dari itu Pak sebelum sampai pada upaya-upaya yang sudah dilakukan atau juga mungkin program yang sedang berjalan atau akan dijalankan, tentunya kita ingin juga mengenal bagaimana Songko Guru itu hadir di Kabupaten Takalar dan menjadi satu produk unggulan dan juga ciri khasnya Pak. Yang tentunya bernilai budaya dan juga bernilai ekonomi nih Pak sampai saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian secara singkat mungkin boleh disampaikan mengenai sejarah hadirnya dari Songko Guru tersebut, kemudian biasa digunakan pada saat apa Pak, ataupun juga mungkin adakah filosofi tertentu dari motif-motif atau ornamen yang hadir Pak dalam Songko Guru tersebut? Silakan. Iya, jadi sejarah singkat daripada Songko Guru itu sendiri, tentu yang pertama kita harus pahami bahwa Songko Guru ini awalnya dikenal tentu melalui sejarah dari almarhum guru kita dulu dari kerajaan, tentu kerajaan Goa.
bagaimana melakukan menyebarkan agama Islam pada saat itu ke raja-raja, kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk salah satu raja-raja yang ada di Kabupaten Takalar, termasuk Raja Galesong. Oke. Sehingga pada abad ke-19 itu masuk, berkembang dan dikenal dengan adanya Songkok Guru itu. Maka mengapa dikatakan Songkok Guru? Karena yang menggunakan dulu adalah orang-orang yang punya Jabatan. kapasitas, punya silsilah yang bisa, ya namanya guru, artinya orang yang memiliki kemampuan tersendiri, terutama pada saat itu adalah membawa ajaran agama Islam, sehingga dikatakan Songkok Guru. Kemudian tidak semua pada saat itu bisa menggunakan, hanya orang-orang tertentu, termasuk raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, kemudian nilai budayanya ya tentu Songkok Guru ini digunakan pada saat acara-acara adat, pesta perkawinan, kemudian acara-acara keagamaan. Jadi tidak sebenarnya tidak semua waktu Songkok Guru itu bisa digunakan, tetapi ada acara-acara tertentu yang untuk bisa dipakai. Nah, kemudian tentu Songkok Guru itu di Sulawesi Selatan ada beberapa daerah yang menggunakan kayak bone. Kalau itu yang membedakan itu kan bentuknya, anyamannya itu kalau bone mendatar. Tetapi kalau Takalar itu tegak lurus. Nah, itu yang mungkin yang membedakan. Kemudian Songkok Guru juga itu ada yang biasa terbuat dari benang emas. Itu juga ada tingkatannya. Semakin tebal itu benang emasnya, ya tentu silsilah juga semakin tinggi. Kemudian bahannya ini dari pelepah daun lontara. Nah, ini membutuhkan proses yang begitu lama untuk menghasilkan produk ini. Seperti itu. Jadi itu mungkin sejarahnya mengapa Songkok Guru itu ada di Takalar. Jadi di Galesong itu ada namanya Kerajaan Galesong. Di situ awal mulanya pada saat Kerajaan Goa mengembangkan ajaran Islam ini ke sana, di situ dia mulai. Seperti itu. Baik. Berarti memang kalau berbicara tentang sejak kapan hadirnya atau juga digunakan, itu ada kemudian kaum-kaum tertentu, raja-raja dulu Pak ya yang menggunakannya. Dan kalau berbicara tentang saat ini Pak, dalam konteks budaya lokal saat ini, pada momen tertentu seperti apa yang kemudian bisa digunakan Songkok Guru tersebut Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada momen-momen tertentu untuk bisa digunakan. Di saat ini? Di samping acara-acara budaya, kemudian pesta-pesta perkawinan, kemudian acara-acara besar keagamaan, kemudian peringatan hari jadi. Nah, itu semua bisa digunakan karena dengan menggunakan Songkok Guru itu adalah bagian dari identitas. Betul. Identitas bahwasanya ini orang Makassar, Bugis Makassar menggunakan ini, keturunan dari raja ini. Jadi dengan menggunakan Songkok Guru itu sebuah identitas yang perlu kita wariskan kepada generasi muda kita yang akan datang. Jangan sampai generasi kita ke depan dia tidak memahami itu. Dan saya kira itu tujuan kita, mengapa ini harus kita jaga, kita lestarikan. Ada bidang tertentu yang harus menangani itu, ya upayanya untuk itu. Selain menjaga budaya kita, melestarikan budaya kita, tentu ada nilai-nilai ekonomis yang diharapkan. Karena semakin banyak orang yang berminat, paham dengan Songkok Guru itu, ya tentu ini secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada pelaku ekraf.
Iya, iya. Mungkin sebagai informasi juga tambahan buat Tribuners bahwa seperti yang melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darwis gitu ya. Beberapa momen atau waktu lalu pada saat hari jadi Goa juga Pak Bupati juga menggunakan songkok guru Ya, menghadiri peringatan hari jadi Goa tersebut. Nah, inilah ya, yang kemudian memberikan gambaran bahwa Kabupaten Takalar punya ciri khas tersendiri betul nih gitu. betul. Oke, baik. Dan tadi disampaikan bahwa kalau perbedaannya songkok guru dengan songkok yang lainnya yang asalnya juga dari Sulawesi Selatan adalah kalau songkok guru dia arahnya ke atas. Mm. Nah, adakah mungkin filosofi tersendiri kenapa kemudian harus ke atas? Apakah mungkin membuktikan bahwa pendirian seorang raja atau seperti apa, Pak? Ya, tentu filosofinya ya mengarah ke atas itu semakin ke atas semakin tinggi itu kan derajatnya semakin tinggi kan. Oke. Mungkin filosofinya di situ. Mhm. Artinya kita berharap selalu ada peningkatan. Karena di dalam ajaran agama sendiri mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi harus ada peningkatan. Maka filosofinya itu selalu mengarah ke atas supaya ada peningkatan. Baik itu derajat hidup masyarakat maupun tadi saya katakan ekonomi semakin bisa semakin meningkat. Betul. Korelasikan juga dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah itu sendiri, Pak ya. Oke. Dan kalau dari sampai saat ini, Pak, kemudian melihat perkembangan dari songkok guru gitu ya, mungkin dalam beberapa bulan terakhir lah, Pak, kita bicarakan. Setelah Anda kemudian dilantik, kemudian tentunya banyak langkah-langkah upaya yang sudah dilakukan. Tentunya melihat perkembangannya seperti apa sampai saat ini, Pak. Ya, langkah-langkah yang kami telah lakukan ini sebelum saya dimutasi ke Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga ini, tentu saya sudah koordinasi ke teman-teman khususnya bidang yang menangani Ekrab ini dan informasi yang kami dapatkan bahwa sudah ada beberapa program-program yang telah dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya daripada teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini. Ya, baik itu dari aspek bagaimana keterampilannya bisa lebih meningkat lagi, kemudian termasuk pelatihan-pelatihan bagaimana pemasaran daripada produk yang dihasilkan. Nah, sekarang ini Takalar kan mengedepankan digital ekonomi digital dalam rangka bagaimana Takalar maju. Nah, saya kira ini sudah mengarah ke sana. Iya. Bagaimana teman-teman pelaku Ekrab ini bisa memahami bagaimana memasarkan produknya melalui digital itu sendiri, dan kerjasama pelatihan-pelatihan yang kami lakukan ini kami berkolaborasi dengan beberapa elemen, termasuk pemerintah itu sendiri, kalangan swasta, termasuk dari BUMN, seperti teman-teman dari Bambang itu yang kita biasa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan. Terakhir ini kami mendapat support dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan itu, pelatihan peningkatan sumber daya manusia pelaku Ekrab. Salah satu pesertanya itu ya dari Songkok Guru. Oh, Songkok Guru. Iya, seperti itu. Jadi banyak hal yang sudah teman-teman lakukan dan kami tidak sendiri. Ya, kami kedepankan kerjasama, kolaborasi betul. antara semua pemangku kepentingan yang ada di Takalar. Tujuannya apa ya? Seperti itu tadi saya katakan, bahwa semakin berkembang ini para pelaku, ya tentu multi efek yang ditimbulkan itu akan semakin terasa. Jadi saya sering mengatakan bahwa kita tidak boleh mengukur indikator semata-mata bagaimana PAD Takalar itu dari sektor pariwisata berapa banyak. Tetapi yang harus kita kedepankan multi efek player yang ditimbulkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Nama saya Nurbaiden Jimik, Ketua UKM Saukontoa yang memproduksi anyaman serat lontar dan daun lontar.
Produksinya itu seperti songkok guru, bosara, tas, dan kipas. Sebetulnya ini sudah lama, cuma saya dulu ikut di teman. Baru 2 tahun lebih mandiri. Peran pemerintah ya sangat-sangat memuaskan lah, terutama saya diikutkan pelatihan, pameran, malah saya sudah sering dijadikan narasumber. Harapan saya supaya ini kerajinan saya khususnya pada anyaman songkok guru, saya ingin dikenal lebih luas lagi, bukan hanya di Indonesia atau di mana. Kalau berbicara tentang sektor ekonomi kreatif nih Pak ya, selain kemudian dari bidang atau juga dari ranah songkok guru gitu ya, tentu ada sektor ekonomi kreatif juga yang mungkin paling berkembang di Kabupaten Takalar. Itu ada dari segi apa lagi nih Pak? Ya, jadi yang ada di Takalar selain songkok guru, ada juga gerabah itu. Itu bagian dari itu. Kemudian selain itu ada juga dari pelaku ekonomi dari ini kuliner. Banyak di Takalar ini yang ada, yang sementara kita pantau, dan teman-teman dari bidang ekraf rutin turun melihat bagaimana perkembangan, apa kendala-kendala yang dihadapi teman-teman pelaku ekraf, dan kira-kira program apa lagi yang dibutuhkan untuk kedepannya, seperti itu. Mungkin salah satunya kuliner tiram Pak ya, iya, di Kabupaten Takalar ini. Di sana. Iya, yang kemudian menjadi ciri khas juga ketika berkunjung ke Kabupaten Takalar, kurang lengkap rasanya kalau tidak makan tiram Pak. Nah, betul. Apalagi jagung Pak. Kalau jagung apalagi. Iya benar. Karena jagung kan kita lewati. Kalau kita mau ke daerah selatan, Sulawesi Selatan, ya pasti kita lewati penjual jagung. Dan rugi rasanya kalau kita tidak singgah mencicipi, karena manisnya jagung Takalar tidak sama dengan manisnya jagung-jagung kabupaten lain. Kirain tidak semanis senyuman saya Pak. Ya. Pak, kalau berbicara tentang tadi mungkin sedikit banyak disinggungkan soal PAD gitu ya dari ekonomi kreatif, bahwa ketika berbicara tentang PAD ya bukan hanya berbicara tentang pariwisata saja gitu ya, tapi juga mungkin yang kemudian diharapkan adalah multi efeknya atau dampaknya yang bisa dirasakan oleh semua elemen, bukan hanya masyarakat, tapi juga ya di samping itu entah itu apa, tapi yang jelas berdampak langsung kepada masyarakat Pak. Nah, kalau dari songkok guru ini sendiri Pak, sudah adakah peningkatan mengenai PAD dari songkok guru itu? Kalau secara khusus songkok guru itu kan kita kembali lagi pada pelakunya. Yang jelasnya peningkatan yang coba kita lakukan untuk mengarah ke sana itu adalah kita memberikan ruang kepada pelaku ekraf songkok guru itu melakukan pengembangan usahanya. Nah, termasuk bagaimana kita mempromosikan, kemudian memperkenalkan di luar, di event-event kayak pameran, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tahun kemarin ikut di kegiatan pameran Dekranasda. Selalu songkok guru itu kita mewakili Takalar. Baru-baru ini Pak ya, Dekranasda yang kemarin. Iya, baru-baru lagi tingkat provinsi. Selalu kita memberikan ruang, dan mereka rata-rata penjualannya pada saat event-event tersebut semakin meningkat. Cuma besarannya saya tidak bisa berikan berapa nominalnya, tetapi ada tren peningkatan positif. Karena masyarakat, bukan saja masyarakat lokal yang tertarik, tapi juga masyarakat yang berasal dari Takalar yang berdomisili di luar Takalar, baik itu di Jakarta di mana, itu juga membeli kesempatan untuk membeli ketika ada event-event pameran-pameran yang dilaksanakan baik provinsi maupun di tingkat nasional. Kalau berbicara tentang mungkin ya data dari hasil penjualan belum bisa disampaikan, maka dari itu yang kita akan tanyakan, apakah ada kecamatan gitu Pak ya, yang ada di Kabupaten Takalar yang merupakan sentra dari sektor ekonomi kreatif Pak? Hari ini mungkin, atau mungkin akan datang, ada kecamatan tertentu kah, atau mungkin masih terbagi ke kecamatan apa saja gitu, boleh disebutkan?
Kalau yang sekarang ini kan kecamatan yang punya potensi itu dan eksis di sektor itu, saya Iya. kira ada 10 kecamatan tetap ada. Mhm. Dan termasuk Kepulauan Tanah Keke itu Keke. memberikan ruang Iya. untuk bagaimana supaya masyarakat, teman-teman pemuda memiliki kesempatan untuk itu. Tetapi memang yang menjadi prioritas sekarang ini saya lihat karena dekat dengan Makassar, ya tentu kecamatan Galesong Raya itu sudah pasti, kemudian Pulau Bangking, terdiri dari Pulau Bangking Utara, Selatan, dan Petalasang sendiri. Petalasang itu terkenal dengan ekrab gerabaknya. Oke, yang tadi Ya, disebutkan. saya sebutkan ada di lingkungan Sandi, Petalasang. Kemudian kuliner ada di daerah pesisir, tentu termasuk Sanrebone, Kecamatan Sanrebone yang tiramnya itu, Iya. dan kuliner ikan segarnya ya di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Takalar itu. Jadi hampir menyeluruh kecamatan ada pelaku-pelaku ekrabnya. Jadi tidak ada kemudian yang menjadi fokus satu saja, Pak, ya? Masing-masing kecamatan ada dan juga ada ciri khas tertentunya juga gitu ya? Artinya mungkin ke depan kita pikirkan, Oke. kita fokuskan, tetapi kita tidak bisa menutup ruang Betul. bagi teman-teman di kecamatan lain. Seperti itu. Oke. Apalagi namanya ekrab. Kita memberikan ruang kepada teman-teman menuangkan ide-idenya, kreativitasnya untuk melahirkan karya-karya yang bisa bernilai seni dan juga bernilai ekonomis. Bernilai jual. Iya. Oke, Pak. Dan kalau berbicara tentang sampai saat inilah kita ya bahas mengenai program yang paling berdampak kepada teman-teman di sektor ekonomi kreatif, itu apakah datangnya dari pemerintah atau juga mungkin sekali lagi kolaborasi juga dengan swasta, Pak? Iya. Nah, kalaupun ada, mungkin dapat disampaikan program seperti apa yang paling berdampak bagi teman-teman? Ya, yang paling berdampak bagi teman-teman tadi saya sampaikan bahwa dalam rangka peningkatan sumber dayanya, kemudian bagaimana dia memasarkan, kemudian bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Oke. Ya, jadi itu peningkatan sumber dayanya, kemudian bagaimana pemasarannya, hasil produknya, dan ketersediaan bahan baku itu sendiri. Nah, insya Allah kalau ini bisa terjaga dengan baik, tentu itu yang tadi sampaikan, dampak multi efek playernya yang ini juga akan tentu dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu tapi seluruh masyarakat. Ya. Oke, boleh Kak Pak kita mungkin transparan mengenai alokasi anggaran begitu ya, untuk pembinaan sektor ekonomi kreatif itu di Kabupaten Takalar di angka berapa nih Pak? Kalau itu kurang lebih mungkin. Ya, kalau itu jujur ingin kami sampaikan bahwa semua kabupaten kan ada efisiensi anggaran. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas teman-teman khususnya di bidang ekrab ini, bagaimana membangun tadi pola kerjasama, kolaborasi, sehingga tidak hanya berharap pada tidak pemerintah. hanya berharap banyak pada APBD. Ya, apalagi kita bersama Takalar ini bahkan semua kabupaten ada pemotongan anggaran yang tidak sedikit. Nah, tentu ke depan kita diharapkan kita meningkatkan kemampuan untuk membangun kerjasama dengan pihak luar, swasta, termasuk kementerian, sehingga kegiatan-kegiatan ekrab ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Ya, tentu frekuensinya yang tidak begitu banyak, tetapi kita maksimalkan bagaimana kualitasnya ya di ke depan. Oke, jadi bukan kuantitasnya Pak yang dihitung ya dari pembinaan itu, tapi kualitas. Maksudnya mungkin sekali ada pembinaan ya harus yang berkualitas gitu. Betul. Makanya juga ya tentunya ada harapan bisa kemudian terlibat juga dengan CSR dari mungkin pihak-pihak swasta gitu Pak ya, yang hadir ke Kabupaten Takalar dan juga sekaligus memberikan pembinaan.
Oke, dan kalau berbicara tentang hambatan berarti Pak dengan adanya sektor ekonomi kreatif hari ini bukan hanya dari segi anggaran pastinya Pak ya. Ada hambatan lain mungkin Pak yang menjadi tantangan sampai saat ini menurut Pak Darwis? Eh, yang menjadi salah satu penghambat ya tentu tadi saya sampaikan bahan bakunya itu sudah baku, ya harus tetap tersedia. Kemudian eh, generasi muda kita Oke. ini ke depan perlu kita ajak untuk terlibat karena bagaimanapun juga generasi penerus kita ini harus dari sekarang dia harus tahu ya, jangan sampai ke depannya dia tidak kenal apa itu sungko guru ataukah ada semacam risih kalau dia menggunakan. Nah, ini kan generasi muda kita harus kita libatkan supaya ini tetap terjaga, terlestari dengan baik. Karena ini kan bagian dari budaya kita. Sungko guru itu adalah identitas dan menjadi ciri khas dan tentu budaya yang harus kita jaga dengan baik. Nah, tantangan itu saya kira yang perlu dan tantangan yang lain ada tentu dari segi modal. Teman-teman juga rata-rata itu. Dan saya sudah sampaikan modal. Banyak yang keluhkan Pak ya soal Iya, modal. dikeluhkan. Kemudian pemasarannya itu sendiri itu yang penting. Kendalanya yang harus kita pikirkan ke depan. Karena jangan kita kita tidak inginkan produknya semakin meningkat tetapi pemasarannya yang tidak stagnan gitu Pak ya. Stagnan artinya ini kan juga menimbulkan kerugian kepada mereka. Betul. Tapi kalau berbicara tentang animo dari para pemuda gimana Pak? Apakah sudah ada peningkatan kah dari tahun-tahun sebelumnya yang Anda lihat? Ya, dari tahun ke tahun kami lihat ada peningkatan. Oke. Terutama generasi muda kita setiap ada event-event anak-anak muda itu sudah terbiasa dengan menggunakan songko guru. Ya, bahkan ada kebanggaan tersendiri lah kalau dia make songko guru itu sendiri. Bahkan tidak hanya di acara-acara peringatan-peringatan, sampai melaksanakan ibadah pun di masjid banyak yang menggunakan songko guru. Ya, seperti itu. Dan banyak dari kalangan anak muda kita, generasi muda kita itu bertanda bahwa mereka sudah mulai mencintai daripada budaya kita sendiri. Dan sekali lagi songko guru itu adalah bagian dari identitas kita yang perlu kita lestarikan. Oke, baik. Kalau ini kan berbicara tentang jasa Pak ya, pembuatan secara handmade gitu dari songko guru itu. Nah, apakah ada keluhan atau juga mungkin masukan begitu ya dari produsennya Pak atau yang selaku UMKM-nya sendiri bahwa sampai saat ini seperti apa sebenarnya harga jual beli dari songko guru ini dengan nilai kerja mereka? Apakah sudah sepadan gitu Pak? Ada mungkin masukan atau mungkin saran-saran yang mereka sampaikan langsung kepada Pak Kadis? Iya, saya kira harga yang sudah ditawarkan selama ini saya kira tergantung dari bahan. Tadi kan saya katakan bahwa kalau bahannya itu ada yang terbuat dari emas, tentu harganya juga semakin lebih mahal daripada dengan bahan-bahan yang standar. Dan saya kira wajar-wajar saya harga yang telah ditawarkan itu. Dan perlu dipahami bahwa membuat satu songkok guru itu memerlukan keterampilan tangan yang luar biasa dan perlu ketelitian. Makanya kalau harga yang dia berikan itu saya kira sudah sesuai dengan biaya produksi yang telah biaya produksinya Pak. Benar kan sekali lagi butuh waktu berapa lama gitu Pak ya. Ada proses pengeringan juga. Iya, saya sempat baca-baca Pak bagaimana proses pembuatannya. Mungkin lain kali saya bisa langsung terlibat Pak bagaimana proses pembuatan dari songko guru itu sendiri. Kita berkunjung ke sana. Oke, baik Pak. Dan untuk memperlihatkan juga kepada Tribuners bagaimana proses pembuatannya mungkin Pak ya ke depannya. Oke. Nah, sampai saat ini kemudian tentu kan banyak event yang sudah terselenggara dan juga diikuti oleh para pemuda ataupun juga mungkin perwakilan ibu-ibu gitu Pak ya dari Kabupaten Takalar. Nah, event yang kemudian terselenggara secara tahunan dan diikuti secara terus-menerus oleh Kabupaten Takalar itu ada event apa saja Pak?
Ya, event-event yang tadi saya sampaikan bahwa keterlibatan ibu-ibu itu kegiatan Dekranasda. Dekranasda, oke. Dekranasda itu kan setiap sudah ada event tahunannya itu. Oke, Dan selalu Songkok Guru itu ikut terlibat, bahkan baik, selalu mewakili Kabupaten Takalar. baik. Itu event-event tahunan. Kemudian biasa juga setiap kegiatan-kegiatan peringatan Hari Jadi Takalar. Itu kan biasa kita laksanakan event pameran, Oke, expo pameran, dalam ya, ya, ya. rangka Hari Jadi Takalar. Di situ kita memberikan ruang kepada para pelaku ekraf, bukan saja Songkok Guru, Iya. tetapi seluruhnya. Dan itu bagian dari upaya pemerintah dalam rangka pemasaran, bagian dari pemasaran. Ya, pemasaran dan sekaligus promosi. Ya, ketika dia ikut dalam ajang itu, dan pemerintah selalu menyiapkan ruang-ruang seperti itu. Oke, Ya. iya. Ketika menunggu adanya momentum tertentu, Pak, ya kan cukup ya agak riskan juga bagi para produsen gitu ya. Takutnya barangnya sudah banyak tapi belum terjual. Ya. Nah, berarti kan ada upaya dari pemerintah mengajarkan lagi, membina lagi dalam hal digitalisasi, Pak, mungkin ya. Ya. Memasukkan produk-produknya ke keranjang kuning atau e-commerce mungkin, Ya. Pak. Nah, sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada perubahan ataupun juga peningkatan penjualan dengan adanya digitalisasi? Iya, saya kira itu sudah pasti ada peningkatan dan itu kita sudah pernah lakukan. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa kita berkolaborasi dengan kementerian baru-baru ini. Iya. Setelah saya sudah diamanahkan ke sini, kita sudah melakukan itu. Melakukan pemasaran lewat digitalisasi dan sekali lagi semua pelaku ekraf kita libatkan sebagai peserta. Dan luar biasa animonya teman-teman hadir, termasuk dari Dirjen Kementerian langsung hadir menyaksikan, dan sumber dananya dari sana, dari kementerian. Nah, itu menjadi kesyukuran buat kita di sini di Kabupaten Takalar. Ada wadah, Pak, ya? Ada wadah untuk itu, dan kita sih berharap ada peningkatan. Betul. Ada peningkatan dalam sektor penjualan, sehingga teman-teman bisa bertahan, bisa semakin meningkatkan produk daripada pelaku-pelaku ekraf itu sendiri. Berarti pelatihan kemarin ada total berapa orang yang ikut serta, Pak? Kemarin itu kurang lebih 60. 60, lumayan, 60 Pak, ya? orang. Ya. Dan ini bukan hanya produk atau kerajinan Songkok Guru Songkok saja, Guru Pak, saja. ya? Tapi Ya. ada kerajinan atau juga ekonomi kreatif lainnya? Iya, ada. Oke. Termasuk dari saya sampaikan bahwa bukan saja kerajinan tangan, ya, termasuk kuliner, ya, hadir. Oke. Sampai ke penjual jagung juga Oh, oke. hadir, Ya, ya, ya. perwakilan. Jadi ada ini, Pak, materi soal bagaimana memasarkan memasarkan produknya ke sosial media, Pak, ya, Ya, mungkin? betul. Oke, kan sudah ada upaya dari pemerintah, daerah, kementerian terkait juga, Pak, sudah langsung memberikan materi dan juga dukungan, begitu, Pak. Nah, lantas seperti apa harapan yang mau disampaikan oleh Pak Darwi selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar untuk ya mereminder atau juga mengingatkan lagi kepada para pemuda, para SDM atau masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar untuk bisa kemudian melestarikan adanya budaya ini, budaya Songkok Guru, dan juga bagaimana tetap menjaga kelestariannya, Pak? Iya, tentu kami berharap generasi muda Kabupaten Takalar ini harus mengenal budaya dari sekarang, budaya Songkok Guru. Nah, sehingga ke depan itu akan menambah animo mereka, terutama generasi muda, untuk menggunakan. Tentu di samping itu dia bisa menggunakan, dia juga bisa membantu mempromosikan. Kita tahu bahwasanya generasi muda itu kan banyak teman, banyak sahabat-sahabat di luar Kabupaten Takalar. Melalui mereka, mungkin bantuan mereka, dia bisa mempromosikan. Walaupun ada promosi lewat digitalisasi, tetapi melalui hubungan antara sesama generasi muda itu kan bisa lebih dekat lagi, dan bisa mengajak berkunjung ke Takalar, sehingga ketika dia balik
songkok guru itu songkok guru itu bisa jikan oleh-oleh bagi mereka. Jadi tentu harapan kami ke depan generasi muda ini harus paham dan cinta terhadap produk dari ekonomi kreatif khususnya songkok guru itu. Jadi kita harus menanamkan rasa cinta kepada produk itu dan dia harus memahami. Tadi yang saya sampaikan sejarah songkok guru itu kenapa modelnya seperti apa maknanya. Betul. Sehingga itu dia bisa pahami dengan baik dan tentunya ketika dia paham dia tentunya membantu untuk bagaimana supaya ini bisa terlestari dan bisa meningkatkan produk daripada teman-teman pelaku ekraf. Lebih dikenal lagi Ya, secara lebih kenal. luas, Pak. Iya. Ya. Berarti pertanyaan terakhir, Pak, setelah closing statement, ada pertanyaan yang kemudian Vio tanyakan, mimpi besar dari Pak Kadis untuk produk khususnya songkok guru ini seperti apa? Karena kalau berbicara tentang menuju atau sudah go internasional, songkok guru sudah go internasional, Pak, sudah kemudian dibeli dan juga dibawa ke luar negeri. Jadi kalau mimpinya saat ini ada pada bagian apa nih, Pak? Kalau mimpi kami songkok guru ini tetap bisa walaupun sudah go internasional tetapi perlu ada pelestarian seperti itu. Mimpi kami ya itu tadi peningkatan produksi kemudian peningkatan sumber daya teman-teman sehingga ketika sumber dayanya manusianya ini bisa meningkat otomatis produknya juga kualitas produknya bisa lebih meningkat. Bukan saja dari segi kualitas produknya tetapi juga ya jumlah kemudian bagaimana dia bisa mempromosikan kepada seluruh halayak sebagainya. Itu harapan besar kami. Ini bisa terlestarikan dengan baik karena sekali lagi songkok guru ini adalah bagian dari identitas daripada kabupaten atau bangsa kita sehingga ini bisa dijaga dengan baik. Khususnya kami berharap karena kebetulan ya dinas ini adalah gabung dengan pemuda. Ya kami berharap pemuda ini bisa lebih proaktif ke depan dalam menjaga dan melestarikan dan terlibat langsung daripada produk songkok guru ini. Kita tidak mau kalau orang-orang tua sekarang ya kalau tidak ada generasi pelanjutnya siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kita libatkan generasi muda kapan lagi. Nah, seperti itu. Cukup, Pak? Cukup saya kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Darwis, Pak Kadis kita di hari ini, dan tentunya semoga dari apa yang kemudian sudah kita diskusikan bisa kemudian teman-teman di luar sana atau yang sedang menyaksikan kita memperoleh wawasan mengenai bagaimana itu songkok guru hadir di Kabupaten Takalar, kemudian juga meningkatkan awareness ataupun juga minat dari masyarakat untuk lebih mengenal bagaimana songkok guru hadir, dan juga tentunya semoga podcast ini bisa kemudian memberikan nilai informatif dan juga edukatif, dan paling penting bagaimana menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Darwis atas waktunya, Pak Kadis ya. Sehat, sukses selalu, dan semoga juga rekan-rekan lainnya juga selalu sehat dan juga berbahagia. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili Pak Darwis dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.